Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Anugrah Bayu Satria dari Fakultas Hukum Undram. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu kepribadian dan unsur-unsurnya dalam antropologi. Dosen pembimbing Johannes Joni Konya SH.MH. Yang pertama, latar belakang kepribadian. Kepribadian merupakan semua corak, perilaku, dan kebiasaan yang terhimpun dalam diri individu. Kepribadian digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Dilansir dari buku berjudul Penghantar Antropologi terbitan Aura tahun 2019, perilaku dan kebiasaan dalam kepribadian merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan dari kepribadian ini sifatnya dinamis. Artinya, selama individu masih bertambah pengetahuannya, masih mau belajar, menambah pengalaman dan keterampilannya, maka kepribadian mereka masih akan terus berubah. Jika individu masih mau menerima hal baru, mereka cenderung akan memiliki kepribadian yang semakin matang. Kepribadian itu adalah campuran dari yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga fisik. Kedua, pengertian kepribadian menurut ahli. Para pakar antropologi menyampaikan beberapa pengertian terkait kepribadian. Pertama, menurut Horton, kepribadian adalah seluruh sikap, perasaan, dan ekspresi seseorang. Hal-hal tersebut terwujud dalam tindakan seseorang saat menghadapi situasi tertentu. Kedua, menurut Schaeffer dan Lam, kepribadian dianggap sebagai keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Pola tersebut adalah sesuatu yang sudah menjadi standar baku. Yang ketiga, menurut Kwenjaraningrat, kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku tiap individu manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu ketiga, contoh kepribadian. Contoh dari kepribadian yang sering ditemukan diantaranya ada seseorang yang belum sarapan. Kemudian, pertimbangan dari keputusan seseorang tersebut akan terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah orang yang akhirnya memutuskan ingin makan karena ikut teman, dan ada orang yang akhirnya memutuskan ingin makan karena hanya ingin mengisi waktu saja. Contoh lainnya adalah ada seseorang yang takut mengemukakan pendapatnya. Terdapat dua kemungkinan atas alasan dari ketakutan tersebut. Alasan pertama yaitu takut dimarahi apabila menyatakan pendapatnya. Alasan kedua yaitu terdapat maksud tersembunyi sehingga seseorang takut mengemukakan pendapatnya. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur kepribadian menurut Kwenjaraningrat. Memaparkan unsur-unsur kepribadian menjadi tiga bagian. Tiga bagian tersebut yaitu, pertama, pengetahuan atau skills. Pengetahuan manusia bersumber dari pola pikir yang rasional. Pengetahuan ini berisi pemahaman dan pengalaman mengenai berbagai hal yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Kemudian, semua hal itu direkam dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar secara nyata terkandung dalam otaknya. Berikut ini merupakan unsur-unsur pengetahuan yaitu persepsi, yaitu deskripsi seluruh proses akal dalam keadaan alam sadar
atau conscious. Apersepsi, yaitu deskripsi baru dengan pengetahuan baru. Pengamatan, yaitu penggambaran yang lebih terfokus dan intensif. Penggambaran yang lebih terfokus dan intensif dapat diperoleh dengan adanya pemutasan. Akal, konsep yaitu penggambaran abstrak tentang suatu objek dengan mengadakan suatu perbandingan. Fantasi yaitu penggambaran baru yang tidak realistik. Nah, yang kedua itu ada perasaan atau feeling. Perasaan adalah suatu keadaan dalam bentuk kesadaran manusia. Perasaan ada karena pengaruh dari pengetahuannya. Perasaan bisa berwujud positif ataupun negatif. Perasaan antara orang yang satu dengan orang yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu, perasaan bersifat subjektif. Perasaan dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori tersebut yaitu: pertama, kehendak, merupakan tingkatan perasaan yang paling rendah. Sifat subjektif dan terdapat unsur penilaian di dalamnya. Yang kedua itu keinginan, merupakan suatu tingkatan kehendak yang keras dan mengharapkan suatu pemenuhan. Sifat dari keinginan yaitu sudah ada suatu dorongan dalam diri seorang untuk berupaya memenuhinya. Ketiga, emosi, merupakan tingkatan kehendak atau keinginan keras yang menentukan pemenuhan secara mutlak. Sifat dari emosi lebih keras daripada keinginan. Nah, yang ketiga itu ada dorongan naluri atau drive. Dorongan adalah kemauan yang sudah bersifat naluri pada tiap manusia. Dorongan naluri tidak timbul karena pengaruh pengetahuannya, tetapi telah terkandung dalam organismenya. Terdapat 7 macam dorongan naluri menurut William McDougall yang tertulis dalam bukunya yang berjudul Introduction to Social Psychology. 7 hal tersebut yaitu mempertahankan hidup, dorongan seks, mencari makan, berinteraksi dengan manusia, meniru terhadap sesamanya, dorongan berbakti, dan yang terakhir keindahan. Adapun contoh perbandingan antara kepribadian Barat dan Timur. Berikut penjelasannya. 1. Kepribadian Barat, yaitu pandangan hidup cenderung mementingkan kehidupan material, pikirannya logis, hubungan berdasarkan asas guna atau praktis, kehidupan individualisme. Kedua, kepribadian Timur, yaitu pandangan hidup cenderung mementingkan kehidupan kerohanian, mistik, preologis, keramatahaman, kehidupannya biasanya kolektivisme. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya tentang unsur-unsur kepribadian dalam antropologi. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penggunaan kata yang tidak jelas, karena saya masih belajar. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.